Waktu Jaka ditemukan kembali, semua orang mengira ceritanya sudah selesai. Dia ditemukan hidup, tidak luka, tidak pingsan. Tapi ada satu hal yang aneh. Selama 7 hari dia dinyatakan hilang. Tidak ada satupun warga yang benar-benar melihat Jaka berada di desa itu. Tidak ada yang melihat dia berjalan. Tidak ada yang melihat dia minta tolong. Padahal, menurut pengakuannya, dia tidak pernah merasa sendirian. Jaka bilang, selama 7 hari itu, dia tinggal di sebuah rumah bersama seorang nenek tua yang menolongnya. Tidak ada satupun warga desa yang mengenal nenek itu. Tidak ada rumah seperti yang Jaka ceritakan. Dan yang paling aneh, di hari ke-7 pencarian, seorang sesepuh desa berkata, kalau anak itu belum pulang sebelum matahari terbit, yang kembali nanti bukan sepenuhnya manusia. Inilah kisah Jaka, seorang pemuda yang pulang setelah hampir memilih tinggal. Kalau kamu merasa cerita ini terasa dekat, atau mungkin mengingatkan pada kisah di daerahmu sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita-cerita seperti ini seringkali tidak berdiri sendiri. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak kisah yang tidak tercatat di buku sejarah, tapi tetap hidup dalam ingatan orang-orang yang mengalaminya. Dan seperti biasa, kalau kamu sedang berada di tempat sepi, atau mendengar suara yang memanggil dengan lembut, pastikan dulu, itu benar-benar dari dunia yang sama denganmu. Rombongan itu berjalan menyusuri jalan tanah di pinggir desa dengan barisan yang mulai tidak rapi. Matahari masih terlihat, tapi cahayanya terasa aneh, tidak hangat, seperti tertahan sesuatu. Di kiri kanan, sawah terbentang luas, namun sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Jaka berjalan di tengah rombongan. Tas kecil menggantung di bahunya. Sejak memasuki wilayah desa itu, dadanya terasa tidak nyaman. Bukan takut, lebih seperti perasaan sedang diawasi. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Kenapa dari tadi sepi banget? Gumamnya pelan. Seorang temannya tertawa dari depan, tapi suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari ujung lorong panjang. Jaka menggeleng, mencoba menepis perasaan aneh itu. Ia melangkah lagi, sampai tiba-tiba kakinya tersandung batu kecil. Tali sepatunya terlepas. Jaka berhenti. Ia jongkok, membenarkan tali sepatunya yang kusut. Saat itu, suara rombongan masih terdengar. Suara langkah, obrolan, dan suara guru pembimbing yang mengingatkan agar tidak memisahkan diri. Tidak sampai 1 menit. Ketika Jaka berdiri kembali, semua suara itu lenyap. Jalan tanah di depannya kosong, panjang dan lurus, tanpa satupun orang. Sawah di kiri kanan masih ada, tapi terasa lebih gelap. Langit seperti tertutup lapisan tipis abu-abu. Jaka menoleh ke belakang. Kosong. Ia memutar tubuh ke kanan dan kiri. Tidak ada rombongan. Tidak ada guru pembimbing. Tidak ada siapa-siapa. Pak, Bu? Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Terlalu pelan, seolah desa itu menyerap suaranya sebelum sempat pergi jauh. Jaka berjalan cepat menyusuri jalan yang tadi dilewati. Namun semakin ia berjalan, jalan itu justru terasa semakin panjang. Rumah-rumah kayu mulai muncul di kejauhan. Bentuknya tua, catnya mengelupas, beberapa jendelanya tertutup rapat. Ini bukan rute yang dijelaskan sebelumnya. Jaka berhenti di depan sebuah papan kayu yang tertancap miring. Tulisan di atasnya hampir tak terbaca, seperti sudah sangat lama terkena hujan dan panas. Ia merinding. Jaka melihat jam di pergelangan tangannya. Jarumnya diam. Ia mengetuk jam itu dengan jari. Tidak bergerak. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Dingin. Membuat bulu kuduknya berdiri. Di saat yang sama, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Pelan. Diseret. Jaka menelan ludah. Ia tidak langsung menoleh. Langkah itu berhenti, tepat di belakangnya. Nak. Suaranya serak. Tua. Sangat dekat. Jaka memberanikan diri menoleh. Seorang nenek berdiri di sana. Tubuhnya membungkuk, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat. Rambutnya putih panjang, sebagian menutupi wajahnya. Tapi yang membuat Jaka sulit berpaling adalah matanya. Matanya tajam.
Terlalu hidup. Kamu sendirian saja di sini? Tanya nenek itu sambil tersenyum. Jaka mengangguk ragu. Iya, Nek. Saya ketinggalan rombongan. Nenek itu mengangguk pelan, seolah sudah tahu jawabannya. Desa ini memang suka bikin orang nyasar. Jaka terkejut. Maksud nenek? Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik badan dan berjalan perlahan ke arah deretan rumah tua. Kalau mau, katanya tanpa menoleh, ikut nenek pulang dulu. Nanti juga ketemu jalannya. Jaka ragu. Logikanya menolak. Tapi anehnya, tubuhnya terasa ringan saat melangkah mengikuti nenek itu. Seolah kakinya bergerak sendiri. Mereka berjalan melewati rumah-rumah tua. Tidak ada satupun penghuni terlihat. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara orang berbicara. Hanya langkah mereka berdua. Nek, ini desa apa ya? Tanya Jaka. Nenek itu berhenti. Ia menoleh. Desa yang jarang didatangi orang hidup. Jaka tersenyum kaku, mengira itu hanya candaan orang tua. Tapi senyum nenek itu tidak berubah. Tetap lebar. Tetap diam terlalu lama. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah paling ujung. Rumah panggung kecil. Lampunya menyala redup, berwarna kekuningan. Masuklah, kata nenek itu. Begitu Jaka melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Bau tanah basah dan kayu tua menusuk hidungnya. Duduk saja, ujar nenek itu sambil menutup pintu. Saat pintu tertutup, terdengar suara klik pelan. Jaka menoleh ke arah pintu. Entah kenapa, ia merasa pintu itu bukan sekedar ditutup. Ia melihat keluar jendela. Langit sudah gelap. Padahal, barusan masih siang. Dan di saat yang sama, jauh di luar sana, rombongan teman-teman Jaka mulai panik. Nama Jaka dipanggil berkali-kali. Tapi tidak ada jawaban. Karena sejak langkah terakhirnya tadi, Jaka sudah berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh suara manusia. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Cahayanya redup, membuat bayangan di dinding bergerak tidak wajar. Jaka duduk di bangku kayu panjang. Punggungnya tegak, tangannya menggenggam lutut sendiri. Rumah itu terlalu sunyi. Nenek tadi berjalan ke arah dapur tanpa berkata apa-apa. Langkahnya pelan, tapi tidak terdengar sama sekali. Seperti tidak menyentuh lantai. Jaka melirik sekeliling. Dinding rumah penuh dengan foto-foto lama. Hitam putih. Orang-orang dalam foto itu berdiri kaku, wajah mereka datar, mata mereka kosong. Anehnya, semua mata di foto itu terlihat mengarah ke satu titik yang sama, ke arah Jaka. Ia menelan ludah. Nek, Panggilnya pelan. tidak ada jawaban. Dari dapur terdengar suara air dituang ke gelas. Tapi suara itu terdengar terlalu dekat, seolah dapur itu berada tepat di belakang telinganya. Jaka menoleh cepat. Kosong. Tiba-tiba nenek itu sudah berdiri di depannya, membawa secangkir minuman berwarna bening. Minum dulu, katanya sambil menyodorkan gelas. Biar hangat. Jaka ragu. Tangannya gemetar saat menerima gelas itu. Uap tipis naik dari permukaannya, tapi tidak ada aroma apapun. Apa ini, Nek? Tanyanya. Air rumah, jawab nenek itu singkat. Jaka mengangguk pelan. Ia tidak minum, hanya memegang gelas itu. Nenek tersebut tidak memaksa. Ia duduk di seberang Jaka, menatapnya tanpa berkedip. Tatapan itu membuat Jaka tidak nyaman. Kamu dari mana, Nak? Tanya nenek itu. Dari kota, Nek. Kami lagi kunjungan ke situs lama, terus saya ketinggalan rombongan. Nenek itu tersenyum tipis. Banyak yang begitu. Maksudnya, banyak yang tersesat. Banyak yang tinggal, jawab nenek itu. Jaka tertawa kecil, gugup. Nenek itu ikut tersenyum. Tapi senyumnya tidak pernah sampai ke mata. Sudah malam, kata nenek itu kemudian. Kamu istirahat saja. Boleh saya pinjam HP sebentar, Nek? Saya mau hubungi guru saya. Nenek itu menggeleng pelan. Di sini tidak ada sinyal. Kalau begitu, saya pulang sendiri saja. Tadi jalannya lewat mana, Nek? Nenek itu berdiri, berjalan ke pintu. Membukanya perlahan. Di luar, bukan jalan desa. Yang terlihat hanyalah kegelapan.
seperti lubang besar tanpa dasar. Jaka terdiam. Nek, ini. Nenek itu menutup pintu kembali. Besok saja, katanya datar. Malam tidak baik untuk pulang. Jaka ingin membantah. Tapi entah kenapa, kepalanya terasa berat. Matanya perih. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Nenek itu menunjuk sebuah kamar kecil di pojok rumah. Tidurlah di situ. Jaka berjalan ke kamar itu dengan langkah gontai. Kasurnya tipis, selimutnya dingin seperti baru dijemur di tempat lembab. Begitu ia berbaring, matanya langsung terasa berat. Sebelum tertidur, ia mendengar nenek itu berbicara pelan. Bukan ke Jaka. Seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Malam semakin larut. Di waktu yang sama, di dunia lain, suasana desa yang mereka kunjungi berubah ricuh. Guru pembimbing menghitung ulang jumlah murid. Kurang 1, katanya dengan wajah tegang. Nama Jaka dipanggil keras-keras. Berkali-kali. Tidak ada jawaban. Warga desa ikut membantu mencari. Mereka menyisir sawah, jalan setapak, bahkan situs kuno yang menjadi tujuan awal. Tapi tidak ada jejak apapun. Seolah Jaka menghilang begitu saja. Seorang sesepuh desa yang dipanggil akhirnya datang. Rambutnya putih, wajahnya keriput, matanya tajam. Ia berdiri lama di ujung jalan desa, mengamati tanah. "Kalian kehilangan anak di sini?" tanyanya pelan. Iya, Pak. "Seorang siswa. Baru sore tadi," jawab guru pembimbing. Sesepuh itu menghela napas panjang. "Kalau sudah lewat maghrib, carinya bukan cuma ke sini. Maksud Bapak?" Sesepuh itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam tanah, lalu menjatuhkannya kembali. "Anak itu," katanya lirih, "mungkin tidak tersesat. Mungkin dia diajak pulang." Sementara itu, di rumah kecil yang tak tercatat dimanapun, Jaka terbangun di tengah malam. Keringat membasahi tubuhnya. Ia mendengar suara langkah kaki. Banyak. Bukan 1. Dan dari balik dinding kamar, terdengar bisikan pelan, saling bersahutan, memanggil satu nama yang sama. Jaka. Jaka menarik selimut sampai ke dada. Matanya terbuka lebar. Karena suara-suara itu datang dari dalam rumah. Jaka tidak berani bergerak. Selimut ditarik sampai menutupi lehernya. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Bisikan itu masih terdengar. Pelan, tapi jelas. Jaka. Suara itu tidak datang dari satu arah. Seolah berasal dari dinding, dari lantai, dari udara di dalam kamar. Jaka menutup telinga. Percuma. Suara itu tetap masuk, seperti tidak melewati telinga, tapi langsung masuk ke kepalanya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat hal-hal yang masuk akal. Ini hanya mimpi. Ini hanya lelah. Ini hanya perasaan karena tersesat. Tapi saat ia membuka mata kembali, seorang anak kecil berdiri di ujung kamar. Bajunya lusuh, kakinya kotor, wajahnya pucat. Matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Anak itu menatap Jaka tanpa ekspresi. Jaka ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Anak itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Jarak di antara mereka semakin dekat. "Kamu tidur di kamarku," kata anak itu pelan. Jaka menggeleng lemah. "Ini rumah nenek," lanjut anak itu. "Kamu tamu." Anak itu berhenti tepat di samping kasur. Ia menunduk. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Jaka. "Kalau sudah tamu," bisiknya, "jangan lama-lama bangun." Tiba-tiba tubuh Jaka terasa berat. Matanya terpejam paksa. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak merespons. Gelap. Jaka terbangun dengan nafas tersengal. Kamar itu terang. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil. Tidak ada anak kecil. Tidak ada bisikan. Ia duduk, menatap sekeliling. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Cuma mimpi, gumamnya. Ia keluar kamar. Nenek itu sudah duduk di ruang tengah, sedang menumbuk sesuatu di cobek batu. "Kamu tidurnya gelisah," kata nenek itu tanpa menoleh. "Rumah ini memang tidak biasa buat orang baru." Jaka menelan ludah. "Nek, semalam ada anak kecil di sini,"
Tangan nenek itu berhenti menumbuk. Pelan-pelan ia menoleh. Di rumah ini, katanya, anak-anak tidak pernah dewasa. Jaka membeku. Artinya, nenek itu tersenyum kecil. Artinya, mereka tinggal di usia terakhir mereka. Jaka memilih diam. Nenek itu menyodorkan sepiring makanan. Nasi putih dan lauk sederhana. Aromanya harum. Terlalu harum. Makanlah, kata nenek itu. Kalau tidak makan, kamu tidak akan kuat. Tidak kuat kenapa? Tidak kuat menunggu. Jaka mulai kehilangan selera makan. Tapi perutnya terasa sangat lapar. Seperti sudah berhari-hari tidak terisi. Dengan ragu, ia menyuap sedikit nasi. Hangat, enak. Terlalu enak. Tanpa sadar, ia menghabiskan semuanya. Begitu suapan terakhir masuk, kepala Jaka langsung terasa ringan. Pandangannya berkunang-kunang. Nek, hari ini hari apa ya? Tanyanya. Nenek itu mengusap tangannya yang keriput ke kain sarung. Masih hari kamu datang. Jaka mengerutkan kening. Bukannya, saya datang kemarin. Nenek itu tidak menjawab. Di luar rumah, suasana desa tetap sunyi. Tidak ada orang berlalu lalang. Tapi Jaka merasa, desa itu semakin ramai. Bukan oleh manusia. Ia melihat bayangan lewat di balik rumah. Ia mendengar tawa pelan di kejauhan. Kadang seperti suara anak-anak bermain. Kadang seperti tangisan. Jaka duduk di depan rumah, menatap jalan tanah. Nek, boleh saya pulang sekarang? Tanyanya. Nenek itu berdiri di sampingnya. Kamu boleh pulang, katanya pelan. Kalau rumahmu masih ada. Jaka menoleh cepat. Maksudnya, nenek itu menatap ke arah jalan desa. Kalau kamu sudah lama pergi, rumahmu bisa berubah. Jaka menghela napas. Kepalanya semakin berat. Ingatannya terasa kabur. Ia mencoba mengingat wajah orang tuanya, teman-temannya. Wajah-wajah itu seperti menjauh. Di waktu yang sama, di dunia luar, pencarian memasuki hari kedua. Spanduk kecil mulai dipasang. Nama Jaka disebut-sebut warga. Sesepuh desa berdiri di depan situs kuno, menancapkan dupa ke tanah. Anak itu sudah makan makanan mereka, katanya pelan. Kalau dibiarkan, dia akan lupa jalan pulang. Guru pembimbing menatapnya panik. Masih bisa diselamatkan, Pak. Sesepuh itu mengangguk pelan. Bisa, tapi waktunya tidak lama. Malam kembali turun. Di rumah nenek itu, Jaka berdiri di depan cermin kayu tua. Ia menatap bayangannya sendiri. Refleksinya terlambat bergerak. Saat Jaka mengangkat tangan, bayangannya baru mengikuti beberapa detik kemudian. Dan saat bayangannya tersenyum, Jaka tahu, ia tidak sedang tersenyum. Jaka menjauh dari cermin itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Bayangan di kaca kembali normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi perasaan tidak enak itu tertinggal, menggantung di kepalanya. Nek, Panggil Jaka pelan. nenek itu muncul dari arah dapur, membawa lampu minyak. Wajahnya tenang, seperti tidak terjadi apapun. Kamu tidak boleh sering-sering bercermin, katanya sambil meletakkan lampu di meja. Nanti kamu lupa mana yang asli. Jaka terdiam. Nek, sebenarnya ini desa apa? Nenek itu duduk perlahan. Tangannya yang keriput bertumpu di lutut. Desa tempat orang-orang singgah, jawabnya. Yang capek hidupnya, yang tersesat jalannya, yang terlalu lama menoleh ke belakang. Kenapa saya bisa sampai ke sini? Suara Jaka bergetar. Nenek itu menatapnya lama. Karena kamu berhenti di tempat yang tidak boleh ditinggali. Jaka mengingat kembali saat ia mengikat tali sepatu. Tempat itu memang terasa sunyi berlebihan. Seolah semua suara menjauh. Selama kamu di sini, lanjut nenek itu, ada aturan yang harus kamu jaga. Jaka menelan ludah. Aturan apa? Nenek mengangkat satu jarinya. Pertama, jangan keluar rumah saat matahari tenggelam. Ia mengangkat jari kedua. Kedua, jangan menyebut nama orang yang kamu rindukan. Jari ketiga terangkat. Ketiga, kalau mendengar ada yang memanggilmu, jangan pernah menoleh 2 kali. Jaka mengangguk perlahan. Kalau melanggar, nenek itu tersenyum tipis.
Berarti kamu memilih tinggal. Malam itu terasa panjang. Jaka duduk diam di dalam kamar. Ia tidak berani menatap cermin lagi. Ia tidak berani memejamkan mata terlalu lama. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari dinding kamar. Jaka teringat aturan ketiga. Ia menahan nafas. Tidak menoleh. Ketukan itu berhenti. Lalu terdengar suara pelan, sangat pelan, dari balik dinding. Jaka, ini aku. Suara itu dikenalinya. Suara sahabatnya. Tubuh Jaka gemetar. Ia menggenggam selimut. Ini tidak mungkin. Mereka sedang mencarinya. Jaka, ayo pulang. Air mata menggenang di matanya. Ia hampir menoleh, tapi teringat kata-kata nenek. Jangan menoleh 2 kali. Ia memejamkan mata. Ketika ia membuka mata kembali, suara itu lenyap. Dinding kembali sunyi. Pagi datang tanpa terasa. Jaka keluar kamar. Di ruang tengah, nenek sedang menyapu lantai. Kamu hampir melanggar, kata nenek itu tanpa menoleh. Jaka kaget. Nenek tahu, rumah ini mendengar. Jawabnya singkat. Hari itu, nenek mengajak Jaka berjalan ke ujung desa. Jaka heran karena desa itu tidak pernah terasa sejauh ini sebelumnya. Rumah-rumah semakin jarang. Pohon-pohon semakin rapat. Mereka berhenti di depan sebuah tanah lapang kecil. Di sana berdiri banyak batu nisan tua. Tidak beraturan. Sebagian miring. Sebagian hampir tertelan tanah. Ini tempat apa? Tanya Jaka lirih. Nenek itu menatap nisan-nisan itu satu persatu. Tempat orang-orang yang gagal pulang. Jaka memperhatikan tulisan di salah satu nisan. Tulisan itu samar, tapi masih bisa dibaca. Nama seorang anak. Usianya hampir sama dengan Jaka. Nek, suara Jaka bergetar. Mereka ini manusia. Mereka dulu tamu, jawab nenek itu. Seperti kamu. Jaka mundur selangkah. Berarti saya. Kamu belum, potong nenek itu. Tapi waktumu berjalan. Jaka menatap sekeliling. Di antara nisan-nisan itu, ia melihat bayangan anak kecil yang sama seperti dalam mimpinya. Anak itu berdiri diam, menatapnya. Saat mata mereka bertemu, anak itu tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki anak kecil. Di dunia luar, pencarian memasuki hari keempat. Warga mulai berbisik. Ada yang bilang Jaka diambil. Ada yang bilang Jaka dipanggil pulang. Sesepuh desa duduk bersila di depan rumah tempat Jaka terakhir terlihat. Besok hari ke-7, katanya pelan. Kalau sampai hari ke-7 dia belum kembali, jalannya akan tertutup. Guru pembimbing menunduk. Masih ada harapan, Pak. Sesepuh itu menatap langit. Selama anak itu masih ingat satu nama di dunia ini, masih ada. Malam turun kembali. Di rumah nenek, Jaka duduk sendirian. Ia memandangi tangannya sendiri. Rasanya lebih dingin dari biasanya. Di luar, terdengar suara orang memanggil. Pelan, dekat. Ia teringat aturan. Jangan menyebut nama orang yang dirindukan. Tapi bibirnya bergetar. Nama itu hampir keluar. Dan di saat itulah, nenek berdiri di ambang pintu kamar, menatapnya dengan wajah yang jauh lebih tua dari sebelumnya. Kamu mulai lupa, katanya pelan. Jaka terbangun dengan perasaan asing. Bukan takut, bukan panik. Lebih seperti kosong. Ia duduk di tepi kasur, menatap lantai kayu yang sudah retak-retak. Retakan itu membentuk pola aneh, seperti garis-garis yang saling menyambung. Ia merasa sudah lama berada di rumah itu. Terlalu lama. Aku sudah di sini berapa hari, gumamnya. Jawabannya tidak muncul di kepalanya. Saat ia keluar kamar, nenek sedang duduk di ruang tengah, menenun sesuatu dengan benang hitam. Tangannya bergerak pelan, teratur. Setiap tarikan benang membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Nek, sekarang hari apa? Tanya Jaka. Nenek itu tidak menoleh. Hari yang sama. Jaka menghela napas. Kenapa hari tidak pernah berganti? Nenek itu berhenti menenun. Ia menatap Jaka lama. Karena kamu belum memilih. Memilih apa? Pulang atau tinggal? Jaka terdiam. Kata pulang terdengar asing.
Ia mencoba membayangkan rumahnya, tapi yang muncul justru bayangan rumah nenek ini. Dinding kayu, lampu minyak, Bau tanah basah. ia menggeleng cepat. Tidak, saya mau pulang. Nenek itu tersenyum kecil. Kalau begitu, kamu harus ingat. Ingat apa? Ingat siapa yang menunggumu. Jaka duduk, memejamkan mata. Ia mencoba mengingat wajah ibunya. Awalnya samar. Lalu perlahan muncul. Senyumnya, suaranya, hatinya terasa nyeri. Tiba-tiba kepala Jaka berdenyut. Ia memegangi pelipisnya. Jangan dipaksakan, kata nenek itu. Ingatannya bisa robek. Jaka membuka mata. Kenapa nenek menahan saya di sini? Nenek itu menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lelah. Karena dulu, katanya pelan, tidak ada yang menahan aku. Jaka menatapnya. Aku juga pernah tersesat, lanjut nenek itu. Aku juga pernah dipanggil pulang. Tapi aku memilih menunggu. Dan saat aku sadar, tidak ada jalan kembali. Jaka merasa tenggorokannya kering. Nenek ini, manusia. Nenek itu tersenyum pahit. Aku pernah. Hari itu, desa terasa berbeda. Bayangan-bayangan lebih sering muncul. Anak-anak kecil berdiri di sudut-sudut jalan. Menatap Jaka dengan rasa ingin tahu. Tidak ada satupun dari mereka yang berkedip. Jaka berjalan cepat kembali ke rumah. Di depan rumah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Sepatu, Sepatu yang ia pakai hari itu. Sepatu yang ia ikat talinya. Sepatu itu tergeletak di tanah, berlumpur. Nek, nenek berdiri di belakangnya. itu milikmu yang tertinggal. Tertinggal di mana? Di batas. Jaka menelan ludah. Kalau saya pakai lagi, kamu akan ingat jalannya, jawab nenek itu. Tapi kamu tidak boleh ragu. Malam itu, Jaka memegang sepatu itu di dadanya. Ia memejamkan mata, mengingat hari keberangkatan. Tawa teman-temannya. Suara guru pembimbing. Jalan setapak di desa. Air mata menetes tanpa ia sadari. Di luar, terdengar suara langkah kaki ramai. Bukan satu, banyak. Seperti orang berjalan bersama-sama. Di dunia luar, pencarian memasuki hari kelima. Sesepuh desa berdiri di tengah jalan, memegang tongkat kayu tua. Malam ini, katanya, kita buka jalan. Warga terdiam. Itu berbahaya, Pak. Lebih berbahaya membiarkan anak itu lupa sepenuhnya. Sesepuh menancapkan tongkatnya ke tanah. Angin bertiup kencang. Lampu-lampu rumah warga berkedip. Kalau dia masih ingat rumahnya, lanjut sesepuh itu, malam ini dia akan mendengar kita. Di rumah nenek, Jaka berdiri di ambang pintu. Di luar, kegelapan beriak seperti air. Ia menggenggam sepatu itu erat-erat. Nek, katanya pelan. Kalau saya pergi, apa yang terjadi pada nenek? Nenek itu menatapnya lama. Sangat lama. Kalau kamu pulang, katanya akhirnya, aku akan menunggu tamu berikutnya. Jaka menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, ia melangkah keluar rumah setelah matahari tenggelam. Begitu kaki Jaka menginjak tanah di luar rumah, udara langsung berubah. Dingin menekan sampai ke tulang. Langit hitam tanpa bintang, tapi terasa terlalu dekat, seolah menekan dari atas kepala. Sepatu itu terasa berat di tangannya. Tanah di bawah kakinya lembek, seperti tanah kuburan yang baru digali. Di belakangnya, rumah nenek berdiri diam. Lampunya masih menyala, tapi cahayanya redup, seperti tinggal setengah nafas. Nenek, Jaka menoleh pelan. Nenek itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya menyerupai manusia. Keriputnya lebih dalam, matanya lebih cekung, bayangannya di tanah memanjang tidak wajar. Kamu sudah melanggar aturan, katanya pelan. Aku mau pulang, jawab Jaka dengan suara bergetar. Nenek itu tersenyum kecil. Kalau begitu, jangan menoleh. Jaka mengangguk. Ia memakai sepatunya. Begitu sepatu itu menempel di kakinya, kepala Jaka langsung terasa dipenuhi suara. Suara tawa, suara tangis, suara langkah kaki. Ia berjalan menyusuri jalan tanah.
Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menarik kakinya ke belakang. Di kanan kiri jalan, bayangan mulai bermunculan. Anak-anak kecil berdiri berbaris. Wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. "Jangan berhenti," bisik seseorang di telinga Jaka. Ia tidak tahu siapa. Tiba-tiba jalan di depannya berubah. Bukan lagi jalan tanah desa Nenek, melainkan jalan setapak yang dikenalnya. Sawah di kiri kanan. Pohon-pohon besar. Jantung Jaka berdegup kencang. Ia hampir sampai. Namun di saat itu, terdengar suara langkah cepat dari belakang. Disusul suara Nenek, kali ini lebih keras. Jaka. Ia refleks menoleh. Dalam sekejap, semuanya berubah. Jalan setapak menghilang. Semua lenyap. Yang tersisa hanya jalan gelap tanpa ujung. Bayangan-bayangan di sekelilingnya mendekat. Jaka terjatuh. Sepatunya terlepas satu. "Kenapa kamu menoleh?" Suara Nenek terdengar dekat sekali. "Aku cuma mau pulang," teriak Jaka. Nenek itu berjongkok di depannya. Wajahnya kini jelas bukan manusia. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat. "Kamu hampir pulang," katanya. "Itu sebabnya aku memanggil." Di dunia luar, malam itu angin bertiup kencang. Warga berkumpul di ujung desa. Sesepuh berdiri di tengah lingkaran, memegang tongkatnya erat. "Asapnya sudah naik," katanya. Jalannya terbuka sebentar. Guru pembimbing menggenggam tangan satu sama lain. "Jaka, dengar kami." Nama itu dipanggil bersamaan. Keras, penuh harap. Di tempat Jaka berdiri, tanah di depannya bergetar. Cahaya samar muncul. Ia melihat bayangan orang-orang. Siluet yang dikenalnya. "Pak," bisiknya. Ia merangkak, berusaha mendekat. Tangannya hampir menyentuh cahaya itu. Tapi tiba-tiba tangan lain mencengkeram kakinya. Dingin. Keras. "Kamu milik sini," suara Nenek berbisik di telinganya. "Kamu sudah makan, sudah tidur, sudah hampir lupa." Jaka menjerit. Ia meraih cahaya itu sekuat tenaga. Di saat yang sama, sesepuh menancapkan tongkatnya ke tanah. Angin berputar kencang. Beberapa warga terjatuh. "Sekarang," teriak sesepuh. Cahaya membesar. Pegangan di kaki Jaka mengendur. Dengan sisa tenaga, Jaka menarik tubuhnya ke depan. Ia terjatuh. Dan semuanya gelap. Saat Jaka membuka mata, ia mencium bau tanah basah yang berbeda. Bau yang dikenalnya. Ia mendengar suara orang menangis. Jaka. Ia melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Teman-temannya. Guru pembimbing. Warga desa. Tapi di ujung penglihatannya, ia masih melihat satu bayangan berdiri jauh. Nenek itu Menatapnya. sambil tersenyum. Sesepuh mendekat. "Jangan senang dulu," katanya pelan. Dia belum sepenuhnya pulang. Jaka mencoba bangun. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Dan saat ia menunduk ke kakinya, satu sepatunya hilang. Jaka terbaring di atas tikar di balai desa. Lampu-lampu minyak menyala redup di sekelilingnya. Wajah-wajah orang dewasa dan teman-temannya tampak lega, tapi juga ragu. Tidak ada yang benar-benar berani mendekat terlalu dekat. Jaka membuka mata perlahan. Pandangannya buram. Kepalanya ringan, seperti tidak sepenuhnya berada di tubuhnya sendiri. "Jaka, kamu dengar?" Suara guru pembimbing terdengar gemetar. Jaka mengangguk pelan. Suaranya keluar, tapi terasa bukan miliknya. Sesepuh desa berdiri di ujung ruangan, memerhatikan dengan tatapan tajam. Tongkat kayunya tidak pernah lepas dari genggaman. "Jangan biarkan dia sendirian," kata sesepuh itu. "Sampai matahari terbit." "Kenapa sampai matahari terbit?" Jaka ingin bertanya, tapi lidahnya terasa berat. Ia duduk perlahan. Teman-temannya menatapnya dengan campur aduk antara senang dan takut. "Kamu kemana aja, Jaka?" tanya salah satu dari mereka. Jaka membuka mulut. Lalu menutupnya lagi. Di kepalanya, gambar-gambar muncul terpotong-potong. Rumah kayu, lampu minyak, mata anak kecil yang hitam. Senyum nenek. "Ke rumah orang," jawabnya akhirnya. Semua terdiam.
Malam itu terasa panjang. Tidak ada yang tidur. Jaka duduk bersandar di tiang balai desa. Ia memandangi kakinya. Satu sepatunya tidak ada. Nanti juga balik, kata sesepuh pelan, seolah membaca pikirannya. Yang tertinggal akan menyusul. Jaka menoleh cepat. Maksud Bapak? Belum semua bagianmu pulang, jawab sesepuh itu. Masih ada yang diingat di sana. Angin malam bertiup. Lampu minyak bergoyang. Jaka merasa merinding tanpa sebab. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar balai desa. Pelan, diseret. Jaka menegang. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Guru pembimbing berdiri. Siapa? Tidak ada jawaban. Sesepuh mengangkat tongkatnya. Jangan dibuka. Pintu berderit pelan. Terbuka sedikit. Di celah pintu, terlihat kaki kurus mengenakan sandal tua. Nak, suara itu serak. Jaka berdiri. Ruangan langsung dingin. Sesepuh menghentakkan tongkat ke lantai. Jangan jawab. Terlambat. Pintu terbuka lebar. Nenek itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya kembali seperti manusia biasa. Rambut putihnya terurai rapi. Senyumnya lembut. Sudah malam, katanya. Kamu harus pulang. Beberapa warga mundur ketakutan. Guru pembimbing memegangi dada. Jaka melangkah maju tanpa sadar. Kamu lupa sesuatu, lanjut nenek itu. Satu sepatumu masih di rumah. Sesepuh menghadang Jaka. Anak ini sudah kembali. Nenek itu tersenyum tipis. Tubuhnya, iya. Lampu minyak berkedip. Bayangan nenek memanjang ke arah Jaka. Kamu mau tinggal di mana? Tanya nenek itu lembut. Di dunia yang sering melupakanmu, atau di rumah yang selalu menunggumu? Kepala Jaka berdenyut. Ia mendengar bisikan anak-anak. Mendengar suara dari dalam dinding. Merasakan hangatnya rumah kayu itu. Air mata mengalir. Kalau aku ikut, mereka bagaimana? Tanya Jaka lirih, menunjuk orang-orang di belakangnya. Nenek itu menoleh sebentar. Mereka akan lupa. Jaka menutup mata. Ia teringat ibunya. Wajahnya, suaranya. Tangan yang selalu menyambutnya pulang. Ia menggeleng kuat-kuat. Aku mau pulang, katanya tegas. Nenek itu menatapnya lama. Senyumnya perlahan memudar. Kalau begitu, katanya pelan, kamu harus menutup pintunya sendiri. Sesepuh menyerahkan sebuah benda ke tangan Jaka. Sepatu. Sepatu yang hilang. Pakai, kata sesepuh itu. Dan melangkahlah ke matahari. Fajar mulai menyingsing. Cahaya tipis masuk ke balai desa. Nenek itu mundur perlahan. Bayangannya memendek. Tubuhnya terlihat semakin samar. Kalau suatu hari kamu lupa siapa dirimu, suaranya menggema, rumah itu akan selalu ada. Dengan sepatu lengkap, Jaka melangkah ke arah cahaya pagi. Saat matahari terbit sepenuhnya, nenek itu menghilang. Sesepuh menghela napas panjang. Sekarang, kita lihat, apakah dia benar-benar pulang. Jaka menatap tangannya sendiri. Hangat, nyata. Tapi di telinganya, masih terdengar bisikan pelan. Matahari sudah naik, tapi kehangatannya tidak benar-benar sampai ke tubuh Jaka. Ia duduk di tangga balai desa, menatap halaman yang perlahan kembali ramai. Warga mulai membereskan tikar, lampu minyak dipadamkan satu persatu. Suara orang berbicara kembali terdengar normal. Tapi bagi Jaka, semuanya terasa sedikit terlambat. Jaka, kamu nggak apa-apa? Tanya salah satu temannya. Jaka mengangguk. Iya. Jawaban itu keluar otomatis. Ia sendiri tidak yakin. Sesepuh desa berdiri di dekat tiang, memerhatikan Jaka tanpa berkedip. Tatapannya bukan curiga, melainkan menimbang. Kamu ingat semua? Tanya sesepuh akhirnya. Jaka berpikir. Ia ingat rumah nenek. Ia ingat anak-anak. Ia ingat jalan gelap itu. Tapi ada bagian-bagian yang kosong. Seperti halaman buku yang sengaja disobek. Tidak semuanya, jawab Jaka jujur. Sesepuh mengangguk. Itu normal. Yang berbahaya kalau kamu ingat terlalu banyak. Hari itu rombongan diputuskan untuk segera pulang. Tidak ada lagi kunjungan. Tidak ada diskusi.
Desa itu ingin kembali sunyi. Di dalam bus, Jaka duduk di dekat jendela. Ia menatap sawah dan pepohonan yang berlalu. Semuanya terlihat biasa. Terlalu biasa. Tiba-tiba, di kaca jendela, pantulan wajahnya bergerak sedikit lebih lambat dari kepalanya. Jaka memejamkan mata. "Bukan sekarang," bisiknya. Malam pertama di rumah, ibunya memeluk Jaka. Erat. Tangisnya pecah. "Kamu kemana aja, nak?" Jaka membalas pelukan itu. Hangat. Nyata. Nyasar, Bu? Jawabnya singkat. Malam itu, Jaka tidur di kamar lamanya. Jam dinding berdetak normal. Lampu menyala terang. Tidak ada bayangan aneh. Ia hampir percaya semuanya sudah selesai. Sampai ia terbangun tengah malam. Jam dinding berhenti berdetak. Angka-angkanya tidak bergerak. Dari sudut kamar, terdengar suara pelan. Jaka menegang. "Enggak," bisiknya. "Aku sudah pulang." Suara itu datang dari lemari. Jaka bangkit perlahan. Tangannya gemetar saat membuka pintu lemari. Kosong. Ia menghela nafas lega. Namun saat ia menutup pintu lemari, pantulan di cermin lemari itu tersenyum lebih dulu darinya. "Kamu masih ingat rumah itu?" Suara itu berbisik dari balik kaca. Jaka mundur cepat. "Aku sudah menutup pintunya." Pantulan itu menggeleng pelan. "Kamu menutup jalan, bukan ingatan." Keesokan harinya, Jaka terlihat normal. Ia kembali ke sekolah. Teman-temannya menyambutnya seperti biasa, tapi ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa dari mereka bersumpah melihat Jaka berdiri sendirian di koridor, berbicara dengan udara kosong. Di kelas, Jaka sering melamun. Ia menggambar rumah kayu di buku catatannya tanpa sadar. Di halaman belakang sekolah, ia mendengar suara anak kecil tertawa. Jaka. Ia menutup telinga. Sementara itu, di desa itu, sesepuh duduk di depan situs kuno sendirian. Ia menabur bunga dan membakar dupa. "Anak itu masih ditandai," katanya pelan. "Kalau ingatannya dipanggil, dia bisa balik." Angin berhembus. Api dupa bergoyang. "Jangan biarkan dia datang sendiri," bisik sesepuh itu. "Kalau tidak, yang menunggu akan menjemput." Malam itu, Jaka berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap matanya sendiri. Untuk sesaat, matanya tampak lebih gelap, lebih dalam. "Kalau aku lupa, apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Dari balik cermin, suara itu menjawab, "Kamu akan pulang sepenuhnya." Jaka mematikan lampu. Gelap. Dan di dalam gelap itu, ia tahu, hari ke-7 belum benar-benar berakhir. Sejak hari itu, tidur Jaka tidak pernah benar-benar utuh. Setiap kali ia terlelap, selalu ada bagian dirinya yang tetap terjaga. Seperti seseorang yang duduk di tepi tempat tidur, menunggu. Menunggu apa? Jaka sendiri tidak tahu. Malam kembali turun. Jam di kamarnya berdetak normal, tapi Jaka terus menatapnya, takut jarum itu kembali berhenti. Ketika akhirnya ia memejamkan mata, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di jalan tanah. Sepatu lengkap di kakinya. Sawah di kiri kanan. Tapi langit di atasnya kelabu, tanpa matahari. Jaka. Suara itu tidak memanggil keras. Tidak memaksa. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Ia berjalan. Tidak tahu kemana. Di kejauhan, rumah kayu itu kembali terlihat. Lampu minyak menyala. Hangat. Tenang. "Aku cuma lihat sebentar," gumamnya dalam mimpi. Pintu rumah terbuka sendiri. Nenek itu berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi menakutkan. Tidak lagi menyeramkan. Wajah seorang tua yang lelah. Menunggu lama. "Kamu capek," katanya lembut. "Dunia sana ribut." Jaka ingin menyangkal. Tapi ia memang capek. Sekolah. Tatapan orang-orang. Rasa asing di tubuh sendiri. "Di sini," lanjut nenek itu, "kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa." Jaka melangkah masuk. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Tapi anehnya, dadanya terasa lega. Hari-hari berikutnya, Jaka mulai sering menghilang tanpa sadar. Berdiri lama di depan rumah, menatap jalan.
Duduk berjam-jam di kamar mandi dengan lampu mati. Ibunya mulai khawatir. "Kamu kenapa, nak?" tanyanya suatu malam. Jaka ingin menjawab jujur. Tapi kata-kata itu terasa berbahaya jika keluar. "Cuma capek," jawabnya. Di sekolah, guru BK memanggilnya. Menanyakan trauma. Menawarkan bantuan. Jaka mengangguk, tapi pikirannya melayang ke rumah kayu itu. Hangat, sepi. Tidak ada pertanyaan. Di desa, sesepuh merasakan sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, dupa yang ia bakar padam sendiri. Angin bertiup berlawanan arah. Anak itu mulai membuka pintu, katanya lirih. Malam ketujuh setelah kepulangan Jaka, listrik di rumahnya padam. Gelap menyelimuti rumah. Ibunya menyalakan lilin di ruang tengah. Jaka berdiri di kamar. Di tangannya, entah sejak kapan, ada benang hitam. Benang yang sama seperti yang pernah ditenun nenek. "Enggak," bisiknya. "Aku enggak pernah bawa ini." Benang itu terasa hangat. Dari arah jendela, terdengar ketukan pelan. Jaka menoleh. Di luar jendela, jalanan kosong. Tapi di kaca, pantulan itu muncul lagi. Bukan wajahnya. "Gak usah takut," suara itu berbisik. "Kamu sudah setengah jalan." "Aku sudah pulang," kata Jaka tegas. Pantulan itu tersenyum. "Kamu pulang karena dipanggil. Sekarang, kami yang menunggu." Lilin di ruang tengah berkedip. Ibunya memanggil dari luar kamar. "Jaka, kamu di mana?" Jaka memandang pintu kamar, lalu menatap jendela. Dua arah, dua rumah. Di saat yang sama, di desa, sesepuh berdiri di depan situs kuno, memegang tongkatnya erat. "Malam ini," katanya, anak itu memilih. Angin berhembus kencang. Pepohonan berderak. Di kamar, benang hitam di tangan Jaka bergerak sendiri, menarik perlahan ke arah jendela. Air mata menetes. "Kalau aku ikut, aku bisa tenang," tanyanya pelan. Jawaban itu datang tanpa suara. Hangat, sepi, menunggu. Jaka menarik nafas panjang dan melangkah mendekat ke jendela. Benang hitam itu semakin kencang menarik. Tidak kasar, tidak memaksa. Seperti tangan seseorang yang sudah lama mengenal genggaman Jaka. Jendela terbuka perlahan tanpa suara. Udara malam masuk, dingin tapi tidak menusuk. Di luar, jalan tampak kosong. Lampu-lampu rumah tetangga mati. Dunia seperti berhenti sejenak, memberi ruang untuk keputusan yang harus diambil. "Jaka," suara ibunya kembali terdengar dari ruang tengah. "Kamu jangan kemana-mana ya." Jaka menoleh ke arah pintu kamar. Ia melihat bayangan ibunya lewat di bawah cahaya lilin. Bahu itu, cara berjalan itu. Nyata, tangannya gemetar. "Aku di sini, Bu," ucapnya lirih, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Benang itu berdenyut pelan. Hangat. Di kaca jendela, rumah kayu itu kembali terlihat. Tidak lagi menyeramkan. Tidak lagi gelap. Lampunya menyala tenang. Pintu terbuka setengah. Nenek berdiri di sana. Wajahnya tidak menakutkan. Tidak memaksa. Wajah seseorang yang sudah lama menunggu dan siap menerima jawaban apapun. "Kamu boleh tinggal," kata nenek itu pelan. "Atau pulang. Dua-duanya punya harga." "Apa harganya kalau aku pulang?" tanya Jaka. "Kamu akan hidup," jawab nenek itu. "Tapi selalu merasa ada yang kurang." "Apa harganya kalau aku tinggal?" "Kamu akan tenang," jawabnya. "Tapi dunia akan mengingatmu sebentar, lalu lupa." Jaka menutup mata. Ia melihat hidupnya ke depan. Sekolah, Kerja, bermain. tapi selalu ada malam-malam sunyi yang terasa terlalu panjang. Ia juga melihat rumah kayu itu. Sepi, hangat. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penjelasan. Air mata jatuh. "Aku capek," bisiknya. Nenek itu mengangguk pelan. "Aku tahu." Dari arah ruang tengah, terdengar suara lilin padam. Gelap menyelimuti rumah. Dalam gelap itu, Jaka merasakan sesuatu terlepas. Bukan tubuhnya, tapi sesuatu yang lebih ringan. Ia melangkah ke jendela, lalu berhenti. Tangannya menyentuh jendela. "Kalau aku lupa,
Ibuku akan kenapa? Tanyanya. Nenek itu terdiam sejenak. Ibumu akan merasa kehilangan, katanya jujur. Tapi tidak akan tahu apa yang hilang. Jaka menarik nafas panjang. Ia melepas benang hitam itu dari tangannya. Benang itu jatuh ke lantai. Diam. Maaf, ungkap Jaka pelan. Aku memang capek, tapi aku mau pulang. Wajah nenek itu berubah. Bukan marah, bukan sedih, hanya kosong. Kamu akan sering dipanggil, katanya, dan tidak semua orang sekuat kamu. Rumah kayu di kaca perlahan memudar. Jaka menutup jendela. Begitu jendela tertutup, jam dinding kembali berdetak. Lampu menyala. Suara malam kembali normal. Jaka terduduk di lantai. Pagi datang. Ibunya menemukan Jaka tertidur di depan jendela. Wajahnya pucat, tapi bernafas normal. Syukurlah, Bisiknya sambil mengelus rambut Jaka. hari-hari berlalu. Jaka hidup seperti biasa. Sekolah, lulus, bekerja, Tertawa. menjalani hidup. Tapi setiap kali ia melewati desa sunyi, atau melihat rumah tua di pinggir jalan, dadanya terasa sesah. Kadang, di mimpi, ia berdiri di depan rumah kayu itu. Lampunya menyala. Pintu terbuka. Nenek tidak pernah memanggil, hanya menunggu. Dan di desa itu, sesepuh duduk di depan situs kuno. Ia tersenyum tipis. Anak itu memilih pulang, katanya pelan. Tapi pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Angin berhembus. Jauh di antara pepohonan, sebuah rumah kayu berdiri diam. Lampunya menyala. Menunggu. Siapapun yang suatu hari terlalu capek untuk pulang.